Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya Nasila Suwarani dengan NIM 13-123-0072 dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dasar Komnas HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan asas, dan kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sumpah penyidik dan jaksa penuntut umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 dan pasal 23 ayat 3. Lafalnya berbunyi sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan bersungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan objektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif, pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis, penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara, pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM, hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis, dan pemindanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan hak-hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, dan damai, baik lahir maupun batin, sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Kewenangan Komnas HAM dalam konteks negara hukum, salah satu isu krusial yang menjadi prioritas adalah bagaimana peran negara untuk memuliakan dan memajukan
menegakkan hak asasi manusia. Dalam bahasa lain, bahwa negara hukum menginginkan adanya pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi tentang prioritas pemajuan, pemuliaan, dan penegakan hukum hak asasi manusia sebagaimana cita negara hukum, maka negara harus hadir secara aktif dengan membuat institusi yang kelak akan memuliakan dan menegakkan hak asasi manusia. Berbicara tentang institusi pemuliaan dan penegakan hak asasi manusia, maka pada tahun 1993 negara di bawah pemerintahan Soeharto setelah menelurkan satu keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itulah institusi awal atau cikal bakal dan kelahiran Komnas HAM di Indonesia. Kewenangan Komnas HAM juga diatur di dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di mana Komnas HAM memiliki peran untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat, dan hasil penyelidikan tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Kemudian terjadi persoalan bahwa ada semacam kemandekan dari hasil penyelidikan Komnas HAM ketika telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus-kasus pelanggaran HAM kemudian stagnan dan tak tentu arahnya dan penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamadrian Saifullah dengan NIM 13143000104. Di sini saya menjelaskan Jokowi minta Menko Polhukam tuntaskan soal penolakan pengungsi Rohingya. Presiden Jokowi Dodo pada Senin 4/12 menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pemerintah daerah untuk menangani masalah penolakan pengungsian Rohingya oleh sebagian anggota masyarakat di Aceh. Penolakan kedatangan pengungsi Rohingya disuarakan oleh sebagian warga Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa pemuda peduli Aceh pada Rabu pekan lalu menggelar unjuk rasa di Banda Aceh, menolak kedatangan pengungsi dan mendesak pemerintah bersikap lebih tegas terhadap para pengungsi. Saya telah memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah dan UNHCR, ujar Jokowi di Jakarta, merujuk pada Badan Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB. Terkait instruksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD dalam kesempatan terpisah mengatakan akan menggelar rapat dengan sejumlah pemerintah daerah pada 5 Desember guna mencari solusi masalah tersebut. Menurut Mahfud MD, Indonesia sejatinya dapat menolak kedatangan para pengungsi Rohingya tersebut lantaran tidak turut menekan konvensi PBB tentang pengungsi Rohingya. Sebenarnya kita bisa menolak mentah-mentah, tapi kita kan punya peri kemanusiaan, ujar Mahfud MD dalam keterangan di Jakarta merujuk Konvensi Pengungsi 1951 PBB. Sekarang orang-orang Aceh, Riau, Medan ndak ada tempatnya, ndak ada biayanya, besok akan dikoordinasikan karena ini berbenturan dengan kemanusiaan, ujar Mahfud seraya menambahkan bahwa per hari ini tercatat 1.487 pengungsi telah memasuki Indonesia tanpa merinci jumlah itu adalah akumulasi kedatangan sejak kapan. Ia hanya mengatakan bahwa diperkirakan pengungsi akan terus bertambah di masa datang. Kelompok hak asasi manusia mengatakan banyaknya manusia perahu itu disebabkan situasi yang memburuk di Myanmar menyusul kudeta militer pada Februari 2021 serta kondisi buruk di kamp pengungsi Cox's Bazar, sebuah distrik di Tenggara Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, menambahkan Indonesia sejatinya selama ini hanya bertindak atas dasar kemanusiaan dalam menampung dan menyelamatkan pengungsi. Meski tidak terikat Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak punya kewajiban menampung pengungsi, apalagi memberikan solusi permanen. Selama ini hanya alasan kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipertahankan atau dibubarkan. Setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk dipertahankan. Namun sebelum menjelaskan, justru kami muncul sebuah pilihan lagi untuk menggantikan dibubarkan, yaitu diubah. Jadi pilihannya antara dipertahankan atau diubah, ya, seperti itu. Lalu mengapa dirubah? Sebab tidak efisien, tidak ada efisiensi atau tidak efektif gitu tuh. Berdasarkan data catatan Komnas HAM, ada sekitar 2.573 dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2023, dan itu mengalami penurunan dari tahun 2022, yakni sebanyak 3.190. Dan sebenarnya ini menimbulkan kecurigaan apakah angka penurunan tersebut mengalami penurunan karena tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia atau justru karena tidak tersampaikan dengan baik ke pengadilan hak asasi manusia. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangatlah besar, memiliki penduduk sekitar kurang lebih 200 juta penduduk. Terus ya kami yakin gitu, segitu banyaknya pasti tidak semua pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini melalui proses pengadilan yang benar, seperti itu. Lalu itu kenapa kami yakin tidak semuanya dengan benar? Ya, karena struktur sosial yang berkembang dominan meminggirkan beberapa status sosial yang di bawah, seperti itu. Ya, melihat pada data yang diperoleh dari CNN dari Komnas HAM pada Januari 2024 kemarin, Komnas HAM menerima aduan terkait ketidakprofesionalan prosedur oleh aparat penegak hukum dan terkait pengabaian kelompok rentan dan soal ketenaga kerjaan. Mendukung dari kecurigaan kami, mendapat juga literatur hasil dari seminar dan diskusi pada suatu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Pada seminar tersebut narasumbernya langsung ini Ketua Komnas HAM yang mengatakan beberapa kali menyidangkan perkara pelanggaran HAM yang berat memperlihatkan ketidakjelasan metodologi hukum pada proses pengadilan yang berlangsung. Lalu mengatakan juga salah satu tantangan yang dihadapkan ialah adanya perbedaan pandangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dalam hal persyaratan formil maupun kesimpulan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Dan keadaan tersebut yang mengakibatkan kemacetan pada tahapan penyelidik menuju penyidik. Lalu melanjutkan hukum acara yang sekarang tidak bisa mengungkapkan atau membuktikan bahwa terdakwa bertanggung jawab terhadap terjadi pelanggaran HAM yang berat. Ya, dari sini muncul pertanyaan. Lalu selama ini perkara yang sudah inkrah ini apakah juga sebenarnya belum bisa membuktikan bahwa yang bertanggung jawab itu siapa? Ya, lepas dari kecurigaan, maka ya kita harus bersyukur karena penurunan angka dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini menurun ya di tahun 2023 kemarin. Lanjut, lalu mengapa tidak dibubarkan saja? Tidak bisa, karena sudah jelas berdasarkan pada Pancasila yang ke-1
ke Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan. Dan maka dari itu seluruh dunia juga saat ini membuat organisasi bersama yang diikuti hampir semua negara. Organisasi itu PBB ya saudara, di mana Indonesia termasuk juga dalam organisasi tersebut. PBB ini mengeluarkan piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan di dalamnya menyebutkan tentang manusia yang hidup pada saat ini harus menerima perilaku secara kemanusiaan. Tidak hanya itu, Indonesia juga membuat undang-undang tentang hak asasi manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dapat disimpulkan bahwa jika dibubarkan, maka bisa dibilang nanti akan semakin berkurangnya pelanggaran yang dapat diadili, atau bahkan tidak ada yang dapat diadili, karena Komnas HAM sendiri tugasnya sebagai penyelidik pada acara perkara yang menyinggung hak asasi manusia. Jika ini tidak ditangani dengan baik, maka tentu makin banyak kasus yang melanggar HAM, sebab lembaga yang dibuat khusus untuk membuat situasi lebih kondusif pada pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD 1945 dibubarkan.